Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Umbis Ambis. Kita langsung saja membahas 10 soal TIU SKD CPNS. Ayo teman-teman, langsung saja ke soal pembahasan pertama. Ada soal figural teman-teman. Tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Nah teman-teman, mari kita fokus melihat semua gambarnya A, B, C, D, E. Nah teman-teman, yang perlu kita cari tahu di sini adalah satu gambar yang berbeda. Kita harus mencari salah satu indikator, misalnya yang ini teman-teman, yang hitam ini ya. Kita lihat di semua sisi, semua gambar yang hitam ini di atasnya ada ini ya. Kita lihat semua. Yang ini juga ada, semua ada, ini juga, ini juga. Nah, ternyata tidak ada masalah dengan yang warna hitam. Nah, kemudian di ini teman-teman, saya melihat ini ada yang menjolok, ini ada, ini ada. Nah, di sini nggak ada teman-teman ya. Kalaulah kita langsung menemukan itu, maka sebenarnya kita udah menemukan jawabannya. Nah, kalau misalnya kita belum menemukan itu, kita bisa nyari berdasarkan ini ya. Gambar ini sebenarnya sama ya. Nih. Sama semua gambar nih. Cuma posisinya aja yang diputar ya, teman-teman. Posisinya aja yang diputar. Jadi kita tinggal membayangkan aja. Gambar diputar berapa derajat, gambarnya sama atau enggak ya. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman. Oke teman-teman, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Wah, ketemu dengan soal yang mudah teman-teman. Mari kita baca. Semua yang berbunga adalah tanaman ya. Sebagian tanaman warnanya indah. Kesimpulan yang tepat adalah seperti yang kita pelajari. Kalau ada yang sama kita coret aja ya. Nih. Terus diketahui di sini semua, di sini sebagian. Berarti biasanya teman-teman jawabannya itu yang sebagian ya. Nah, kesimpulannya ini yaitu antara ini ya teman-teman. Yang berbunga dan warnanya indah. Harusnya ini kesimpulannya. Mari kita tengok. Sebagian yang berbunga. Oh, langsung dapat ya teman-teman, karena cuma sendirian dia sebagian. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Wah, ternyata ini kontra ya, tidak indah katanya. Tapi apakah benar ini jawabannya? Mari kita identifikasi ya. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Kesimpulannya yang berbunga warnanya indah. Ya, sebagian yang berbunga warnanya indah, berarti sebagian lagi warnanya tidak indah. Ya, ini maksudnya kesimpulannya ya. Berarti sebagian dia indah, sebagian tidak indah. Berarti jawaban yang benar itu adalah D ya teman-teman. Itu kesimpulan yang paling pas. Kalau teman-teman tidak kurang yakin, boleh dibaca semua pilihan ini ya. Saya kira jawaban yang paling tepat itu D, dan di kunci jawaban juga D. Ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Ini seru ini. Seekor kucing mula-mula berada di ketinggian tertentu pada sebuah tangga. Kemudian ia turun 3 tingkat, naik 2 tingkat, turun 5 tingkat, naik 1 tingkat, naik 9, turun 2. Pada ketinggian berapakah kucing itu berada? Teman-teman, untuk mengerjakan soal yang seperti ini jangan dibayangkan. Karena kalau dibayangkan agak sedikit error nanti. Jadi saranku teman-teman, langsung dikerjakan aja. Kalaulah misalnya ini kita tahu turun 3 tingkat, naik 2 tingkat, ini kan sama halnya dengan penjumlahannya. Jadi kalau dia nambah, kita tambahkan. Kalau dia turun, kita kurangkan ya. Mari kita mulai dari awal. Inilah kucing itu. Kita gambar dulu kucingnya. Inilah kucing. Ia turun 3 tingkat. Turun 3 tingkat sama artinya kita buat -3 ya.
Kemudian naik 2 tingkat, kita buat tambah 2 ya. Kemudian turun 5 tingkat, kurang 5 ya. Kemudian naik 1 tingkat, tambah 1, naik 9 tingkat, tambah 9, turun 2 tingkat, kurang 2. Kita jumlahkan teman-teman ya. Minus 3 tambah 2 minus 1 ya. Minus 1 kurang 5 minus 6. Minus 6 tambah 1 minus 5. Minus 5 tambah 9 4. 4 kurang 2 2. 2 ini maksudnya positif 2 ya teman-teman. Berarti dia berada 2 tingkat di atas posisi semula ya. Ya, itu maksudnya ya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Sudah jelas B ya. 2 tingkat di atas posisi semula. Disitulah kucing itu berada. Jelas ya teman-teman? Gampang soal-soal kita. Lanjut. Nih teman-teman, soal deret huruf ya. Sebenarnya seperti yang kita jelaskan di video-video sebelumnya, ini bisa kita ubah menjadi sebuah angka. Kalaulah memang kita susah di dalam deret huruf, bisa kita ubah menjadi angka semua ini supaya lebih gampang. Dan perlu juga harus kita hafal dulu semua huruf itu ya. Misalnya A, 1, B, 2, C, 3 itu harus kita hafal. Nah, kalaulah misalnya deretnya unik, ini unik ya teman-teman. Dimana uniknya? Kita tengok langsung gagal fokus kita ke sini ya. Ada yang kembar. Itu artinya apa teman-teman? Kita tengok G H I I. I-nya 2 kali dia teman-teman. G H I J K L L. Oh, berarti 2 langkah berikutnya dia 2 kali. Otomatis ini O O ya. O O. Kemudian setelah O apa? P ya. O P Q ya, gitu-gitulah teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah O dan P ya. Jawabannya ini O dan P. Adakah di pilihan? Ada ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Jelas ya teman-teman? Jawabannya E. Oke, lanjut. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu deret angka. Nah, ini enak ini dikerjakan teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, untuk mengerjakan deret angka, kita harus mencoba dulu langkah-langkah 1 ya. Itu wajib kita coba teman-teman ya. Wajib kita coba. Karena apa? Karena biasanya deret angka itu biasanya ya jawab caranya. Dan di sini langsung kita temukan suatu keunikannya. Ini langsung gagal fokus kita sama ini teman-teman. Kalau di sini yang ditanya ya, harusnya kita mencari yang paling lengkapnya dari sinilah kita identifikasi jawabannya ya. Kita mundurlah supaya jawabannya lebih pasti dapat di sini ya. Kalau kita mulai dari depan, indikatornya kan cuma 2 ya. Bingung kita nanti. Jadi kalau misalnya yang ditanya di paling depan ini, berarti kita mulai dari belakang teman-teman. Ini teman-teman, kita udah gagal fokus sama ini dan ini. Ini ya, ini dibagi 2 ya teman-teman, dibagi 2. Jawabannya 104 dibagi 2. Berapa dapat 104 dibagi 2? 52. 52 dibagi 2 berapa teman-teman? 26. 26 teman-teman, dibagi 2. Adakah pilihannya 26? Ada 2. Satu ini, satu ini. Kita mencari yang di sini teman-teman. Yang ini kita cari ya, yang ini. Kita kurangkan ini. Ini kan udah jelas nih teman-teman, sama-sama dibagi 2 nih yang ini tadi kan. Berarti kita cari yang di atasnya. Ya. Kita cari yang di atasnya. Ini selisihnya berapa teman-teman? 17 ya, kurang 17. Kita coba aja ini. Kalau sama berarti dia lah itu. Ini kurang 17. Oh, sama teman. Ini kurang 17. 60 kurang 17 berapa? Yaitu 43 ya. Berarti jawabannya adalah A. Nah, gampang kan teman-teman? Nanti kalau di ujian langsung saja, nggak usah pakai simak-simak kali begini, serius kalian nggak usah, langsung dikerjakan aja teman-teman.
Jelas ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya sama deret angka lagi nih ya. Cuma seperti yang ku bilang tadi ya teman-teman, kita coba aja dulu langkah-langkah satu. Ini. Adakah jawabannya? Ini 8 tambah 8. Kesini tambah 16. Bisa jadi. Cuma yang ditanya itu kan yang di sini ya. Di sini. Nah, ini gimana teman-teman? Nggak jelas, dia terlalu sedikit indikatornya ya. Karena kalau kita buat kelang-kelang satu, belum banyak indikatornya yang meyakinkan kita gitu caranya ya. Kita coba cara lain ya. Misalnya ini kita buat tambah 3 ya. Kesini tambah 5 ya kan. Kesini tambah berapa? Tambah 7. Sini tambah 9. Nah, ini lebih mantul teman-teman. Ini selisih 2, ini selisih 2, ini selisih 2 ya. Jadi otomatis di sini tambah berapa? Tambah 11. Ini lebih mantap ininya ya, deretnya. Jadi jawabannya udah pasti lah ini. Jawabannya 35. Ya. Jadi jawabannya itu adalah A ya, teman-teman. Gampang kan? Oke, lanjut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini masih dengan deret angka. Sekali lagi kita ulangi, jangan pernah berhenti untuk mencoba langkah-langkah satu teman-teman ya. Walaupun sudah jelas ini sepertinya dari ciri-cirinya ini langkah-langkah satu ya. Ini jelas dibagi 2. Ini ke sini tidak ada hubungannya ya, ini ke sini. Agak jauh. Kalau kayak gini kita coba langkah kedua, langkah-langkah satu teman-teman. Nih, gimana caranya? Nih, gimana caranya biar kita dapat hasilnya sama? Otomatis antara dikali 1 atau dibagi 1. Karena kita tengok makin ke sini makin kecil, sudah seharusnya dibagi lah ya. Ini dibagi 1 ya. Oke. Ini dibagi 2 ya kan? Jelas. Ini 3 4 2 4 dibagi 3 ya. Surat 20 dibagi 3. Oh iya, ini dibagi 3. Dan bisa kita tebak lah ya, ini dibagi 4 ya. Dan ini dibagi 5, ya kan? Kan lebih enak alur ini. 1 2 3 4 5. 85 dibagi 5 berapa teman-teman? 17 ya. Jadi jawabannya adalah entok ya, E. Jelas ya teman-teman? Enak ngerjakan soal kayak gini kan? Lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Ini namanya soal bonus biasanya kalau kayak gini ya. Karena ini kita kayak menghitung biasa aja teman-teman. 1,5 abad tambah 2 lustrum tambah 1 semester. Cuma inilah yang kadang kita bingung ya kan, karena jarang kita dengar. Ternyata lustrum, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun ya. Nih 1 lustrum 5 tahun. Nih kita buat 5 tahun. Kalau 1 abad 100 tahun ya. Jelas itu ya, tahu semua ya. Kalau 1 semester 6 bulan ya. Nah, ya udahlah, langsung kita kalikan aja lah. 1,5 abad. 1,5 abad itu 150 tahun ya. Tambah 2 lustrum berarti 2 kali 5 ya, 10 tahun. Ini satuannya tahun kita buat. Tambah 1 semester 6 bulan. 6 bulan berarti 0,5 tahun lah ya, setengah tahun. Nah, kita jumlahkan ini 160 160,5. Tidak ada jawabannya. Jadi
kita buat ke bulan ya. Ini tadi 6 tambah, ini satuannya bulan ya teman-teman. Ini bulan, ini tahun ya. Ini 6, 10 tahun berapa bulan? Yaitu 120 bulan ya, kali 12. 150 berapa bulan? 150 kali 12 berapa? 1800 ya. Ya udah, kita tinggal jumlahkan aja ini teman-teman. Berarti dia 1926 ya bulan. Jadi jawabannya ada ya di D. Nah, ini soal-soal bonus ya teman-teman. Oke, lanjut. Wah, lanjut ke soal berikutnya. Makin bonus lagi nih ya teman-teman ya. Lihatlah. Ini sebenarnya yang membuat ini jadi soal yaitu tentang ini. Banyak orang gak tahu ini ya. Untuk menghindari kita agar tidak terkecoh, kita sederhanakan aja dulu ya. Biasanya kalau memang dia udah pro, biasanya langsung ditambahkan aja. Cuma kalau bingung sama yang kayak gini, ini jadinya kita tambah atau dikurang sih gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya ada ketemu gini, misalnya minus 2, ini kita kali ya, maka dia menjadi positif 2 ya. Nggak mungkin lah ada tambah kurang 2. Apa pula kayak gini, nggak ada ya, harus salah satu. Kalau nggak positif 2 ya minus 2, gitulah dia ceritanya. Jadi kita sederhanakan lah ini ya teman-teman. Oke, 55. Nah, positif dikali negatif berarti negatif. Negatif 110 ya, ditambah 0,25 di ini negatif kali negatif positif tambah 95 dikurang 0,3. Nah, tinggal menjumlahkan lah ini ya. 55 kurang 110 udah pasti minus 55 ya. Minus 55 tambah 95, kita jumlahkan yang bulat-bulat aja dulu. Tambah 95 minus 55 tambah 95 positif 40 ya. Positif 40 ditambah 0,25 positif 40,25 dikurang 0,3 ya. Berapa tadi? 40,25 dikurang 0,3. Jawabannya 39,95. Langsung nampak jawabannya ya. Langsung gagal fokus kita ke jawaban. Jadi begitulah teman-teman, jangan bingung sama yang ini, yang kayak gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal terakhir, soal yang sangat enak ya teman-teman. Ini soal dikasih supaya pendinginan lah ini eceknya. Jadi di saat-saat kayak gini di subscribe lah dulu channel kita ini ya. Biar apa? Biar lancar semangat kita itu ya kan. Oke, untuk mengerjakan ini kita harus ingat bahwa misalnya ya, misalnya nih A akar A dikali akar B ini sama dengan akar AB, akar A kali B ya. Ini yang perlu kita ingat. Kayak ginilah persis cara mengerjakan ini. Jadi akar 10 dikali akar 490 berarti dia akar 4900. Akar 4900, akar 49 lah kita bilang. Berapa? 7 kali 7 49. Berarti 70 ya. Karena 70 kali 70 ya 4900. Jadi jawabannya adalah apa jawaban? Ini paling gampang ya. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman, terima kasih. Mantul ya, mantap betul. Thank you.